Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Arifin. Teman-teman punya pengalaman dikejar anjing nggak? Atau dikejar sebagian orang, atau sekelompok orang, atau dikejar polisi? Pernah nggak? Saya pernah dikejar anjing. Waktu saya kecil, kira-kira saya masih SD. Jadi ceritanya saya lagi main dengan teman-teman, terus tiba-tiba ada seekor anjing yang cukup besar bagi saya karena tubuh saya juga masih kecil, dan dia menggonggong dengan kencangnya, ya. Dan anak-anak pada panik, jadi pada berambu-rambuar lari semua. Nah, saya juga lari, tetapi sialnya anjing itu malah mengejar saya, bukan ngejar yang lain. Jadi saya lari karena panik, saya balik badan lari, makin kencang saya lari, makin kencang dia juga ngejar, gonggongnya juga makin kuat. Karena saking paniknya orang-orang pada teriak, jangan lari, jangan lari, jangan lari. Dan saya bingung, kok nggak lari gitu loh. Kalau nggak lari digigit dong. Sampai suatu saat udah nggak ada tempat lari lagi, saya loncat ke atas sebuah tangga batu gitu, mungkin sekitar 50 cm. Dan saya diam di situ karena belakang saya sudah tembok, pintu orang gitu kan, pintu rumah orang. Dan saya diam dengan gemetaran, badan gemetaran, keringat bercucuran, dan sepertinya saya nangis. Dan anjing itu juga diam tiba-tiba. Dia cuma liatin aja. Terus sekali-sekali menggonggong. Dan saya juga takut kan. Dan orang-orang yang lebih besar dari saya saat itu bantuin saya. Diusir anjing. Dan begitu anjing itu menjauh, saya baru tenang. Lega. Pernah punya pengalaman kayak gitu nggak teman-teman? Atau teman-teman yang sering lomba atau pertama kali ikut lomba, ya, bagaimana perasaannya? Jantungnya berdebar-debar, ya, telapak tangan terasa dingin atau berkeringat, ya, kaki, badan terasa sedikit lemas. Nah, itu disebut apa biasa? Itu biasa kita sebut stres. Jadi stres ini apa sih sebenarnya? Stres itu definisi yang pastinya setahu saya belum ada, tapi ada garis benang merahnya. Stres itu biasa dianggap sebagai respon pikiran kita dan tubuh kita. Jadi reaksi kita terhadap ancaman, ya, ancamannya nyata maupun fantasi atau imajinasi atau perubahan terhadap suatu peristiwa. Jadi respon tubuh kita dan pikiran kita, gimana respon kita. Jadi kalau tadi cerita saya tadi, respon saya, tubuh saya mengeluarkan keringat dan gemetaran. Jadi biasa kalau dalam istilah teknisnya, otak kita ini bereaksi antara lari atau lawan. Jadi fight or flight bahasa Inggrisnya. Jadi kalau saya memutuskan untuk lari. Nah, ada juga orang yang memutuskan untuk diam atau lawan. Nah, sebenarnya respon itu terjadi karena juga pengaruh dari faktor luar seperti anjing tadi, atau juga dibarengin dengan faktor dari dalam, yaitu perubahan hormon kita, yaitu hormon adrenalin dan hormon kortisol kita. Jadi kalau adrenalin dia masuk diproduksi banyak oleh tubuh, jadi tubuh kita atau jantung kita berdetak lebih cepat, lebih keras istilahnya. Dan hormon kortisol ini memproduksi mencampur ke dalam, meningkatkan gula darah sehingga tubuh kita berenergi. Jadi bisa digunakan untuk reaksi tubuh atau aktivitas tubuh seperti lari, lompat, dan lain-lain. Jadi faktor-faktor yang yang menyebabkan stres biasa disebut stresor. Stresor ini macam-macam, bisa dari dalam, bisa juga dari luar. Stresor ini dari luar seperti faktor eksternal, misalnya seperti saya tadi, anjing atau faktor yang lain. Kalau dari dalam yaitu perubahan dari kimiawi tubuh kita.
Jadi stres itu dibagi dua secara garis besar, yaitu stres yang positif atau eustress, yang biasa disebut eustress. Stres positif ini biasanya bisa memotivasi diri kita, karena jumlah stres yang kita terima ini masih bisa ditahan kalau bisa dikendalikan oleh tubuh kita. Jadi biasa untuk kita berkarya, bisa untuk misalnya seperti orang olahraga. Jadi aktivitas yang dilakukannya tujuannya untuk menguatkan fisiknya, sehingga aktivitasnya disesuaikan dengan kekuatan tubuh dia yang bisa diterima oleh tubuh dia dan pikiran dia. Dan itu biasanya stres yang bagus ya kalau disebut, atau bermanfaat bagi kemajuan diri kita. Kemudian ada stres yang negatif juga yang disebut dengan distress, yaitu di mana level stresnya ini terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, sehingga respon tubuh dan pikiran kita ini menjadi negatif, atau kita meresponnya secara negatif. Jadi contohnya misalnya pekerjaannya terlalu banyak, atau hal yang fisik kita terlalu banyak, artinya kita disebut overtraining biasanya. Atau jadi tubuh kita ini sudah tidak bisa menahan lagi, atau pikiran kita tidak bisa menahan lagi tekanan yang diberikan atau pekerjaan yang diberikan oleh suatu hal. Kemudian biasanya dikenal stres ini memiliki tingkatan. Jadi ada beberapa tingkatan, yaitu biasa dibagi menjadi 3 tingkatan, ya. Apa saja itu? Kita lihat ya. Pertama adalah alarm state. Jadi maksudnya peringatan, ya, tingkat peringatan. Jadi stres ini biasanya bisa ditahan atau bisa diperbaiki oleh tubuh kita sendiri. Jadi secara pikiran dan fisik, tubuh kita bisa menerima jenis stres ini. Jadi stres ini masih awal-awal ya. Jadi misalnya kayak kita meningkatkan detak jantung kita berkeringat, kemudian suhu tubuh kita lebih turun, ya. Kemudian perubahan hormon adrenalin. Jadi biasanya stres-stres yang jumlahnya lebih kecil atau lebih sedikit. Jadi kita masih bisa tahan, misalnya kita mau lari, kita pemanasan dulu, kemudian baru kita lari dari pelan, nanti lama-lama kita naikin intensitas lari kita, sehingga detak jantung kita meningkat secara perlahan dan pasti gitu. Jadi kita bisa kontrol jenis stres ini. Kemudian tingkat yang kedua disebut resistance state. Jadi di mana tubuh ini mencoba menahan jenis stres ini. Jadi stres ini, tubuh ini mencoba beradaptasi dengan stres yang kita terima dengan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh stres. Jadi stres ini sebenarnya merusak komposisi tubuh kita ya, secara tidak kasat mata. Jadi kita bisa lihat, cuman kita bisa rasakan misalnya dari perubahan metabolisme dan lain-lain. Jadi contoh stres ini sudah memasuki tingkat stres yang minimum. Jadi stresnya sudah agak cukup berat. Jadi biasanya terlihat dari mana nih? Dari cara fisikly kita bisa lihat itu dari mana. Kira-kira misalnya terjadi perubahan tingkah laku. Maksudnya perubahan tingkah laku itu gimana? Kita jadi kurang antusias. Terus kita ada insomnia atau kesulitan tidur tingkat rendah. Kemudian apalagi kita sepertinya kelelahan. Kita merasa tubuh kita ini lelah. Biarpun kita udah cukup istirahat atau kita tidak melakukan apa-apa, kita tetap merasakan tubuh kita ini lelah sekali. Ya, kemudian kita juga suka marah. Kemudian kita menarik diri dari lingkungan. Maksudnya ya mungkin biasanya sebelumnya kita sering bergaul atau sering bisa basa-basi atau apa, sekarang kita mengurangi hal itu. Nah, itu contoh cara fisik. Kalau cara pikiran itu gimana? Cara pikiran kita sulit sekali untuk
konsentrasi atau sulit memecahkan masalah yang sebenarnya menurut kita itu biasa kita bisa gitu, tersimpel. Kemudian kita juga gampang bingung atau lupa, ya. Kita biasanya juga jadi mudah takut, panik, atau ada perasaan bersalah, depresi, dan semacam kewalahan gitu. Nah, itu tingkat yang kedua. Kemudian tingkat yang terakhir, dari tingkat stres ini, tingkat paling tinggi, itu disebut exhaustion stage. Jadi tingkat yang puncaknya lah ibaratnya, kelelahan. Jadi stresor atau faktor yang menyebabkan stres itu kita sudah tidak bisa lagi ditahan oleh tubuh. Jadi tubuh kita ini bingung atau kita udah pasrah kalau bahasanya. Ya, jadi tubuh kita udah nggak bisa lagi memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh stres ini. Jadi ini stresnya sudah akut ya, ibaratnya udah tingkat yang levelnya tinggi. Jadi biasa contohnya gimana? Biasa ada berhubungan dengan pencernaan, misalnya MAH akut atau GERD yang lebih parah. Kemudian sakit kepala yang berkepanjangan atau sebentar timbul, sebentar hilang, sebentar timbul, sebentar hilang gitu. Kemudian insomnia atau kesulitan tidurnya sudah levelnya udah tinggi gitu. Jadi seminggu kita bisa nggak tidur atau kesulitan tidur bisa berhari-hari. Dan gampang sekali kena trigger atau gampang sekali marah. Jadi ada masalah kecil aja kita langsung meledak, emosi kita sulit sekali dikontrol. Dan perasaan kita selalu was-was, tegang, dan kita gampang sekali lupa terhadap hal-hal yang menurut kita sepele. Jadi itu beberapa jenis tingkatan stres ya. Nah, jadi gimana dok kalau mau mengatasi hal itu? Jadi menurut saya, pertama kita harus menentukan dulu stres kita itu apa. Karena orang sering sebut stres gitu ya. Tapi stres itu sendiri dia nggak mendefinisikan dia tuh rasanya apa. Jadi stres itu kan berhubungan dengan perasaan. Kita merasakan tubuh kita kan, atau pikiran kita sendiri. Jadi kita harus definisikan dulu stres itu apa. Kita cemas, misalnya, atau kita takut, atau kita lelah, bingung, ada perasaan bersalah. Jadi kita harus tahu dulu, kita definisikan dulu jenis perasaan atau sensasi yang kita terima. Dari situ kita baru bisa tahu, kita baru cari solusinya. Nah setelah itu solusinya gimana? Solusinya biasanya pertama kita cari waktu untuk sendiri atau me time. Kita habiskan waktu melakukan atau mengerjakan sesuatu yang kita sukai. Jadi keluar dari rutinitas kita dulu. Yang kedua gimana? Kedua, kita coba olahraga secara teratur. Jadi kita bikin jadwal, misalnya sehari 20 menit, ya kita usahakan setiap hari. Kalau kita belum pernah berolahraga gimana? Ya kita cari aktivitas lain yang kita suka. Ya, karena aktivitas fisik ini terbukti bisa mengurangi tingkat stres seseorang. Kemudian apalagi? Kemudian misalnya kita bisa mendengarkan musik yang gembira atau slow. Ya, jadi itu menurunkan gelombang otak kita. Jadi dari beta bisa turun ke alfa, kita bisa lebih tenang di situ. Ya, bisa lebih santai, tubuh kita juga kembali ke mode awal ibaratnya. Standar mode kalau di dalam handphone itu standar mode-nya. Ya. Kemudian apalagi? Bisa juga misalnya kita meditasi. Kalau orang tahu atau kita relaksasi bahasanya juga yang lebih umum. Bisa juga kita keluar atau ngobrol atau berkumpul atau ketemu dengan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang ingat yang positif ya. Yang jangan ketemunya yang juga yang stres ya, tambah stres artinya. Jadi ketemunya yang orangnya yang santai, yang ngocol lah bahasanya atau guyon, suka berguyon, suka bercanda. Jadi kita juga rileks, tenang, santai gitu. Kemudian apalagi, jangan lupa istirahat yang cukup, minum cairan yang cukup, makan teratur ya.
Juga bisa juga spa atau refleksi ya untuk membuang ketegangan atau menghilangkan ketegangan dalam tubuh kita. Karena dipercaya bahwa stres itu berada dalam posisi atau apa ya istilahnya itu dia diam dalam posisi tubuh kita, salah satu tubuh kita kalau dilacak secara metode tertentu itu bisa diketahui. Kemudian kita bisa makan makanan yang kita suka atau minum minuman yang kita suka secara normal ya, jangan berlebihan juga. Kemudian yang terakhir, kalau misalnya tingkat stresnya tinggi dan kita sendiri kesulitan, kita bisa mencari tenaga profesional untuk menceritakan atau meminta solusi dari tenaga profesional itu seperti psikiater, psikolog, dan hipnoterapi. Jadi orang selalu beranggapan kalau orang gila atau apa kelainan jiwa yang harus ke psikiater dan sejenisnya. Sebenarnya itu salah. Sebenarnya justru orang-orang yang mempunyai kesulitan mencari solusi bagi masalah dia sendiri itu perlu mencari alternatif atau pendapat lain di luar diri mereka, terutama tenaga atau ahli yang kompeten. Dan di situ kita bisa mendapatkan sudut pandang ataupun solusi yang biasanya sudah teruji atau sudah dibuktikan oleh para ahli tersebut. Ya, saya harap teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video saya ini. Jadi bila teman-teman berkenan bisa tolong share, subscribe, sehingga saya juga bisa memberikan manfaat atau informasi yang lebih banyak lagi ke depan. Jadi terima kasih, sampai ketemu lagi. Dadah.